Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang bolehkah kita membaca selawat ketika di sela-sela sholat tarawih. Para jemaah yang dirahmati Allah, membaca selawat itu memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bacalah, berselawatlah, dan berilah salam pada Nabi dengan sesungguhnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita dianjurkan untuk membaca selawat. Jangankan kita kaum muslimin, muslimat, Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Nabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akhlaknya luar biasa. Nah, sudah wajarlah bagi kita kaum muslimin, muslimat, baik zaman dahulu, sekarang maupun yang akan datang, maka kita dianjurkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbul pertanyaan, bolehkah kita berselawat di sela-sela sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan? Para jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu dan sudah mengetahui bahwa setiap tempat, masjid, musola, surau dan sebagainya, ada yang sholat sunnah tarawihnya itu tidak membaca selawat. Dan ada juga di masjid, di surau, di musola, di tempat sholat berjamaah, sholat sunnah tarawih, maka mereka membaca selawat di sela-sela sholat tarawih tersebut. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Jadi kaum muslimin, muslimat, para ahli berbeda dalam menyikapi hal tersebut. Ada yang mengatakan tidak boleh. Maka di masjid itu, di tempat sholat berjamaah, di surau ataupun di musola, tidak ada melantunkan, membaca selawat kepada Nabi dengan suara yang keras. Karena dia menganggap bahwa itu adalah tidak boleh karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Wajar mereka tidak berselawat ketika di sela-sela sholat sunnah tarawih. Tetapi kaum muslimin, muslimat, para ahli memperhatikan hal yang demikian, maka dia membolehkan, malah menganjurkan untuk membaca selawat di sela-sela sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Kenapa? Karena membaca selawat itu adalah sifatnya umum. Dimanapun, kapanpun
boleh untuk dilakukan. Apakah di rumah dalam keadaan kita santai? Bisa dilakukan, bisa dibaca. Setelah sholat bisa dibaca. Ketika bubar dari majelis bisa dibaca. Kapanpun bisa. Karena hukum membaca sholawat itu adalah sifatnya tidak mutlak. Tidak harus pada saat-saat tertentu. Tidak. Jadi boleh dilakukan dimanapun, kapanpun. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi orang yang membaca selawat ketika selesai 2 rakaat atau 4 rakaat dari sholat sunnah tarawih, maka mereka membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka disahutlah oleh para makmum, Allahumma sholli wa sallim alaih. Nah, ini dibolehkan. Karena pada saat kita selesai ibadah sholat, misalnya tarawih 2 rakaat, salam ke kanan dan ke kiri, maka itu perbuatan kita dibolehkan oleh agama. Mau minum di situ boleh, mau baca Quran di situ boleh, berzikir boleh, apalagi membaca sholawat. Ngobrol pun boleh, karena di situ bukan waktu sholat. Karena sholat itu sudah salam. Nah, kemudian apabila dilanjutkan sholat lagi rakaat ketiga dan keempat, pada saat sholat maka tidak boleh kita membaca sholawat. Harus bacaan yang sesuai dengan bacaan sholat. Nah, setelah salam ke kanan ke kiri, maka kita boleh mau berdoa, silahkan. Mau baca selawat, mau berzikir, mau ngobrol dengan kawan. Nanti kita habis sholat nih ke pasar ya, minum ya, boleh. Main HP, boleh. Karena pada saat itu kita belum sholat. Nah, disitulah para ulama yang bijak. Di sela-sela itu, daripada ngobrol, daripada ngomong-ngomong, main HP yang tidak tentu arahnya, maka alangkah bagusnya diisi dengan membaca selawat. Karena membaca selawat besar sekali nilai pahalanya. Jadi sebenarnya situ letaknya. Memang tidak boleh kita membaca selawat ketika kita dalam sholat. Karena di dalam sholat ada bacaan-bacaan tertentu. Tidak boleh dirubah. Tapi kalau di luar sholat kita sudah salam, itu bebas. Oleh sebab itu ulama yang membolehkan di situ tempatnya. Karena tarawih itu adalah sholat yang bersifat istirahat. Ulama-ulama zaman dulu sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, istirahat sebentar, kadang-kadang dia tawaf. Setelah itu melanjutkan lagi sholat. Nah, jadi di sela-sela di situ bisa diperbuat yang terbaik dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak doa, dan diantaranya dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, nah, oleh sebab itu di masjid-masjid banyak dibacakan selawat. Apakah boleh? Ya jelas boleh. Karena itu di luar pelaksanaan sholat.
Walaupun dia satu rangkaian, tapi di situ sudah ibaratnya istirahat. Nah, kalau dimulai sholat sudah dimulai, maka baru tidak boleh membaca apapun selain dari bacaan sholat. Nah, disitulah letak perbedaan pemahaman orang yang membolehkan dan tak membolehkan sholawat di waktu sholat sunnah tarawih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.